Saya tanya balik lagi, diracun apa di madu? Tapi tenang Pak, tenang Pak, tenang. Ini ibu-ibu solehah. Kalau saya tanya jawabnya singkat, padat, bagus. Bu, iya Habib. Ibu pilih di mana? Diracun apa di madu? Habib, saya tidak apa-apa di madu. Masya Allah. Yang penting Habib, suami saya mau diracun. Betul? Betul? Sembarangan kok suami diracun, betul. Mudah-mudahan barokah, amin. Ya, itu yang pertama. Kalau mau keramat seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, maka perbanyak apa Pak? Perbanyak apa? Solawat. Yuk kita lihat, saya mau bawa satu dalil lagi biar semakin mantap. Kan disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya nanti di akhirat orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang selamat adalah yang posisinya dekat dengan Nabi. Betul? Orang yang dekat dengan Nabi di akhirat selamat. Orang yang dekat dengan Nabi di akhirat berhasil. Orang yang dekat dengan Nabi di akhirat menang. Sahabat tanya, Rasul, yang dekat dengan engkau nanti di akhirat siapa? Rasul ditanya. Rasul jawab dengan mengatakan, agrobun nasi ilayya manzilatan aktsaruhum alayya salatan. Rasul berkata, orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini menjadi dalil kita bisa untuk dapat peluang dekat dengan Nabi. Nabi tidak khususkan orang yang paling dekat dengan beliau adalah para nabi yang lainnya. Nabi tidak khususkan orang yang paling dekat dengan beliau adalah para rasul yang lainnya. Nabi tidak menyebut yang paling dekat dengan beliau adalah Habib. Atau Nabi tidak menyebut orang yang paling dekat beliau adalah para kiai. Nabi sebutkan yang dekat dengan beliau adalah yang banyak bersolawat dengan beliau. Maknanya siapapun orangnya punya kesempatan untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kalau ada Nabi, ada Rasul, ada Habib, ada kiai, ada ustadz, ada ustazah, ada pejabat, ada rakyat, ada tentara, ada polisi, ada petani, ada nelayan, ada pedagang, pebisnis, mereka banyak solawat kepada Nabi Muhammad, maka merekalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka seperti saya ini yang rakyat jelata atau seperti saya ini orang awam pun juga punya kesempatan dekat dengan Nabi di akhirat. Pun juga begitu kalian semuanya punya kesempatan untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Sampai sini faham? Faham? Nah, yang faham boleh pulang duluan. Yang belum duduk saya lanjutkan lagi penjelasannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang ber apa itu? Sholat. Baik, kita pindah yang kedua. Saya lihat sudah pada gelisah ini, baru mendekati 40 menit. Yo, yang kedua, untuk bisa mendapatkan magom istimewa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu apa? Ittiba'us sunnah. Beliau pelaku sunnah Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ngomong-ngomong tentang sunnah, sunnah Nabi banyak Pak. Dalam sholat saja ada 500 sunnah Nabi, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kebetulan kita derajat sama, mungkin ada di antara kalian lebih tinggi derajatnya dari saya, maka yuk kita lirik sunnah yang gampang, yang mudah, yang enak. Betul apa salah? Betul apa salah? Apa itu sunnah yang gampang? Terlebih akhir zaman. Nah ini perempuan perlu nih. Terlebih akhir zaman. Apa itu sunnah Nabi di dalam rumah tangga? Sunnah Nabi di mana? Di dalam rumah.
Kenapa kok sunnah Nabi harus kita bahas dalam rumah tangga? Ternyata baituna mamba'us sa'adah hayatina. Ternyata rumah tangga kita adalah sumber kebahagiaan kita. Kalau suami bahagia, istri bahagia, rumah tangga bahagia. Kalau suami senang, istri senang, rumah tangga menang. Kalau suami mukanya berseri-seri, kalau istri mukanya berseri-seri, jodoh terasa bahagia, rezeki mendekat. Amin. Sebaliknya, kalau suami mukanya betekuk, istri mukanya ngenekin, maka rezeki itu menjauh. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau suami pulang kerja dari sawah, dari tokoh, dari ladang, dari laut, pulang dalam keadaan capek, ketok pintu pakai lemah lembut, ketok pintu mukanya berseri-seri, istri senang apa senang? Kok yang jawab orang 7? Istri senang apa senang? Senang. Begitu juga lah para suami. Betul Pak? Kalau istri kita mukanya berseri-seri, luar biasa bahagianya. Saya ini merasakan sendiri Bu. Kalau di rumah, itu di rumah di Tegal, pondok pesantren ada, majelis taklim ada, majelis zikir ada, majelis sholawat ada, belum lagi rumah. Jangankan istri saya mukanya betekuk Bu, istri saya meriang, sakit, itu pondok bisa goyang. Betul apa salah? Yang ngurusin makan pondok siapa? Yang ngurusin peraturan pondok putri siapa? Ternyata tatanan bagus kalau kita bahagia bersama. Amin. Amin. Pengen bahagia rumah tangganya. Dan itu salah satu amalia Abu Soleh Syekh Abdul Qadir Jailani, menata rumah tangga sedemikian rupa. Yuk kita belajar. Nggak usah banyak-banyak dah, kemalaman sudah. Yang pertama, rumah tangga bahagia itu kata para ulama di antara sunnah Nabi, la taghdab bi amrin mubham. Jangan marah dengan perkara nggak jelas. Kalau perkaranya nggak jelas nggak usah marah Pak. Kalau perkaranya nggak jelas nggak usah marah Bu. Tapi kalau perkaranya jelas silahkan. Maknanya apa? Rumah tangga bahagia kalau perkara nggak jelas nggak usah marah. Nah sekarang saya mau nanya ini semua yang hadir. Di rumah yang nggak jelas itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Ini kok berantakan jawabnya. Coba saya tanya bapaknya dulu, Pak, di rumah yang nggak jelas bapak-bapak apa ibu-ibu? Nah, coba sekarang ibu-ibu saya mau tanya, di rumah yang nggak jelas ibu-ibu apa bapak-bapak? Kayaknya balas dendam di sini. Tapi memang minta maaf Pak, minta maaf saya sama bapak-bapak ini. Memang setelah saya melakukan penelitian, ternyata memang betul yang nggak jelas ibu-ibu. Loh, percaya apa tidak ini? Tidak percaya. Oh baik, saya mau tanya ini sama ibu-ibu Tanjung Bintang. Memang ibu-ibu di sini kalau ada anjing ngapain? Lari. Lah itu perempuan kalau ada anjing. Sekarang saya tanya ibu-ibu di sini, memang kalau balapan lari sama anjing menang ibu-ibu apa menang anjing? Menang ibu-ibu apa anjing? Kenapa lari? Kan nggak jelas. Lah itu perempuan kalau ada anjing lari, balapan lari kalah, terus larinya buat apa? Kan nggak jelas kalian. Coba saya tanya laki-laki, laki-laki kalau ada anjing ngapain? Tuh jelas tarung sekalian. Kenapa laki-laki sudah tahu balapan lari kalah? Makanya kita kaum laki-laki jelas. Betul? Percaya apa belum? Loh, belum. Oh saya tambahin lagi ini. Ini penelitian saya ini. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini. Pengen punya suami jujur? Pengen punya suami jujur? Memang ibu-ibu di sini sudah siap mendengarkan kejujuran suami? Nah tuh kan nggak jelas. Itu Pak perempuan itu pengen punya suami tapi nggak siap mendengarkan kejujuran suami, kan nggak jelas. Betul apa salah? Betul apa salah? Nah, ngaku sekarang apa belum? Belum lagi. Saya tanya lagi ini perempuan di sini,
Saya mau tanya ibu-ibu, kalau suami ibu atau anak ibu naruh gelas pinggir meja, marah apa tidak? Marah apa tidak? Itu kan nggak jelas, kan tinggal digeser ke tengah. Perempuan nggak jelas, betul apa salah? Sekarang saya tanya yang jujur, di rumah yang suka marah-marah ibu-ibu apa bapak-bapak? Tuh kan ibu-ibu. Yang suka marah-marah itu ibu-ibu. Minta maaf, kami ini kaum bapak-bapak tidak suka marah-marah, sukanya ngamuk-ngamuk. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya jangan gampang dengan perkara yang gak jel. Yuk kita lihat sunnah Nabi bagaimana. Rasulullah ketika beliau di rumah tangganya gak gampang marah dengan perkara gak jelas. Contoh nih, kita lihat kehidupan Nabi. Rasul biasanya setelah habis sholat isya langsung pulang ke rumah. Ternyata di Masjid Nabawi sahabat banyak bertanya tentang syariat, hingga Nabi Muhammad pulangnya kemalaman. Ketika sampai di rumah istri beliau, yaitu kebetulan rumah ibunda Aisyah, Rasulullah ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Lagi cerita, jangan dijawab. Ini cerita, apalagi ceritanya memang nggak ada jawaban, nggak ada jawaban ceritanya. Nah, diketuk pintu pertama tidak ada jawaban, diketuk lagi sama Nabi dengan nada dan suara yang sama. Assalamualaikum. Ya, jawab salam wajib, tapi kan ini cerita bukan salam saya. Dijawab kedua nggak ada, Nabi ketuk yang ketiga. Assalamualaikum. Ceritanya nggak ada jawaban, jangan merusak cerita. Sudah dengerin aja dulu, ini mah bukan dongeng, cerita Nabi. Nggak ada jawaban. 3 kali diketuk tidak ada jawaban, ridanya Nabi ditaruh depan pintu. Rasulullah tidur depan pintu. Kenapa? Rasulullah tidak mau mengetuk pintu yang keempat, takut istri beliau terganggu dalam istirahat tidurnya. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ternyata ibunda Aisyah tidur di belakang pintu, nungguin suaminya nggak pulang-pulang. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu kalau dibuat film sinetron, romantisnya luar biasa. Istrinya di belakang pintu nunggu suaminya kelamaan nggak pulang, suaminya di depan pintu takut ganggu istrinya. Sallallahu Nabi Muhammad. Begitu mendekati azan subuh, ibunda Aisyah bangun tidur, lihat suaminya depan pintu, buru-buru buka pintu. Begitu buka pintu, yang pertama kali ngucap Nabi Muhammad, Rasulullah mengucapkan kalimat samihni ya Humairah, minta maaf wahai istriku tercinta. Masya Allah. Sudah luar biasa. Ditutupin pintu nggak marah, tidur depan pintu seharian nggak marah, begitu dibuka masih nggak marah. Enak apa enak? Saya mau tanya ibu-ibu di sini, suaminya begitu juga? Suaminya bagaimana? Iya, suaminya mungkin begini, mungkin ketuk pintu, Assalamualaikum, nggak ada jawaban, suara kan naik, Assalamualaikum. Enggak ada jawaban, bukan naik lagi, pintu didobrak, bak, sisan. Begitu istri keluar ditunjuk-tunjuk, kamu kemana? Suara nggak dengar. Betul begitu. Astagfirullahaladzim, saya kan cuma ngarang ini, ternyata betul ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sifat tidak gampang marah. Amin. Karena memang Rasul bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Amin ya Rabbal. Nah, itu yang pertama, dihafal-hafalin, jangan marah dengan perkara nggak jelas. Yang kedua, rumah tangga bahagia itu kalau la takabur, kalau tidak sombong. Minta maaf, kalau bahasa sekarang yang gampang itu, tidak usah menonjolkan diri, tetaplah pada posisinya masing-masing. Tidak usah menonjolkan diri, tetaplah pada posisinya masing-masing. Itu rumah tangga. Minta maaf, suami penting, istri juga penting. Betul? Betul. Suami penting, istri penting. Coba lihat ini loh, rumah ini kan mengajarkan kita filsafat.
Filsafat rumah, minta maaf, semua ruangan penting. Betul. Di dalam rumah semua ruangan itu ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, kamar mandi, WC dalam kamar mandi. Masya Allah, sampai WC saja penting. Tapi kan ada rumusannya, selama pada posisinya masing-masing. WC penting selama posisinya di kamar mandi. Coba kalau WC sombong, nah, dia menonjolkan diri, saya karena penting, kalau tidak ada saya bagaimana kamu buang hajat, karena saya penting, saya nggak mau di kamar mandi, saya maunya di ruang tamu. Nggak ada yang datang bertamu. Betul, betul. Makanya jangan menonjolkan di jasad ini loh, jasad kita. Jasad kita ini kan juga punya filsafat. Di jasad kita ini ada satu organ tubuh pentingnya luar biasa. Karena jasad ini penting kita bisa hidup. Karena jasad ini penting kita bisa bernafas. Namanya jantung. Jantung itu penting. Tapi kalau kita lihat jantung tempatnya di luar apa di dalam? Di dalam, tertutup dengan tulang belulang, dibungkus dengan daging, lalu dibingkai dengan kulit. Dia paling dalam tapi dia paling namun pentingnya jantung selama pada posisinya. Coba kalau jantung sombong, dia nggak mau di dalam, maunya di jidat, kan bubar urusannya, yang ada pemakaman. Maka penting itu selama pada posisinya masing-masing. Saya mau tanya sama ibu di sini. Contoh ini, contoh Bu, contoh ini. Semisal suami ibu sombong, menonjolkan diri, bilang begini, mamah. Orang sini bilangnya mamah. Contoh, mamah jangan kira ya jadi suami gampang, jadi suami berat mah, berangkat pagi pulang sore, cari nafkah, banting tulang, peras keringat. Nah itu kok ada apa tulang dibanting-banting? Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau punya suami sombong seperti itu, enak apa enek? Coba kurang kuat, enak apa enek? Nah tuh Pak, dengarkan Pak, enak. Jangankan suami sama istri, sombong di hadapan anak kurang tepat. Betul, betul. Menonjolkan diri di hadapan anak kurang tepat. Maka yang terbaik apa? Tetaplah pada posisinya masing-masing. Memang kerjaan bapak berat, dari berangkat pagi pulang sore. Memang kerjanya ibu ringan, kan berat juga Bu ya. Jadwalnya ibu kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Nggak pakai jam kan ya? Pakainya apa? Jadwal mata suami terbuka sampai mata suami Betul apa salah? Loh kadang-kadang suami belum bangun ibu sudah. Terus ibu kalau bangun leha-leha apa bekerja? Ngapain? Masak, bikin teh. Buat apa? Sarapan suami yang mau berangkat kerja, anak yang mau berangkat sekolah. Betul? Lah setelah suami berangkat bekerja, anak berangkat sekolah, ibu-ibu istirahat atau tidak? Ngapain? Nyuci. Setelah nyuci ngapain? Nyapu. Setelah nyapu ngapain? Ke pasar. Setelah ke pasar ngapain? Ngopi. Tata sampean noh. Itulah kehidupan, semuanya penting, maka tidak usah menonjolkan di sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Maka dalam berumah tangga tidak usah menonjolkan di. Nah, yang kedua, saya persingkat, jaga-jaga suara, ini suara baru balik. Yang ketiga, kalau rumah tangga mau bahagia, minta maaf, saya minta maaf. Rumah tangga itu kan bukan ibadah yang singkat, seperti sholat 5 menit selesai, puasa hanya 1 bulan, haji hanya 1 kali seumur hidup.
ini rumah tangga kan ibadah yang panjang. Betul. Mulai kapan ibadahnya? Mulai seorang suami berkata gobiltu, saya terima nikahnya, mulai semenjak itulah ibadah dimulai. Sampai kapan? Sampai nyawanya terpisah. Kapan itu? Tidak ada yang tahu. Puluhan tahun, 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang lebih sampai 50 tahun. Betul. Lah, ini ibadah yang panjang, yang mau diandalin apa? Jasad. Minta maaf, Pak. Jasadnya laki-laki, kalau laki-laki bahas jasad kan kekuatan. Kekuatan laki-laki bertahan berapa lama? 20 sampai 30 tahun lagi kuat-kuatnya. Betul? Betul. 30 menuju 40 tahun tenaga masih stabil. 40 menuju 5 tahun, 50 tahun tenaga sudah berkurang. 50 menuju 60 tahun tenaga tinggal sedikit. 60 menuju 70 tahun kan tenaganya tinggal ampas. Betul apa salah? Jadi nggak bisa kekuatan jadi andalan kebahagiaan rumah tangga. Untuk menjadi persatuan rumah tangga nggak bisa tenaga. Sama kayak perempuan, minta maaf Bu, perempuan kalau bahas jasad kan yang dibahas kecantikan. Lah perempuan cantiknya bertahan berapa lama? Lah sekarang saya punya nenek yang hadir di sini, sekarang boleh jadi nenek-nenek, tapi kan 50 tahun yang lalu bunga desa. Betul apa salah? Lah perempuan cantik itu kan kalau masih gadis. Betul. Coba kalau punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, punya anak empat, onderdil pada copot. Betul apa salah? Maka perempuan nggak bisa kecantikan diajarkan andalan. Lalu andalannya apa? Ulama berkata sebagaimana Nabi berumah tangga andalannya al-qalbu, hati. Andalannya apa? Hati. Hati ini kan sifatnya lembut dan halus. Sifat lembut dan halus ini yang bisa menyatukan. Sifat lembut dan halus ini yang bisa mengokohkan. Allah kan sebutkan dalam Al-Quran, falau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jikalau kalian berkeras hati, niscaya kalian akan ditinggal. Kalau berkeras hati akan ditinggal. Nih coba lihat beton ini jadi pembatas. Ini kan filsafatnya bagus. Beton itu kuat gara-gara apa? Padahal di dalamnya ada pasir, keras kasar. Ada batu, keras kasar. Ada semen, keras. Ada besi, keras. Lah ini 4 unsur, besi, semen, batu, pasir, digabung jadi satu, jadi beton atau tidak? Jadi beton atau tidak? Tidak. Ini bagaimana ilmu pertukangan? Kan nggak ada air, betul? Itu semen di toko bangunan kan berbulan-bulan, ada sampai bertahun-tahun, tapi nggak jadi beton. Kenapa? Karena keras kasar nggak bakal bisa menyatu. Yang bisa menyatukan itu kan air, yang lembut, yang lembut, yang halus. Maka ini yang hadir kalau rumah tangganya mau kokoh, mau kuat, maka jadilah makhluk halus. Maksud saya makhluk halus dalam tutur kata. Betul. Makhluk halus dalam bersikap. Kalau bahasa sekarangnya romantis. Bukan rokok makan gratis, bukan. Tapi memang hakikat romantis, lemah Di Tegal saya punya tetangga luar biasa. Rumahnya nggak besar tapi lembut, pakainya hati, rumah tangganya romantis. Rumahnya 4 kali 5 meter kan kecil. Saya selama di Lampung belum pernah lihat rumah kecil, rata-rata besar semuanya. Minta maaf kalau di Jawa, khususnya Jawa Tengah, padat penduduk, ketemu tanah begini senangnya bukan main saya lihatnya. Itu di sana 4 kali 5 meter Bu rumahnya, kan kecil sekali. Betul. Lah 4 kali 5 meter, ada suami, ada istri, ada anak. Anaknya umurnya 11 apa 12 tahun. Tapi kehidupannya hebat. Tetangga nggak pernah dengar dia berantem, apalagi teriak-teriakan, tidak pernah. Padahal makan ya di situ, minum ya di situ, masak di situ, terima tamu di situ, satu ruangan.
4 kali 5 meter. Tapi romantis. Nah ini kisahnya. Kenapa nggak pernah berantem? Karena romantis. Itu yang bingung bu. Oh masya Allah, alhamdulillah masih ingat ya, masya Allah, masya Allah. Bu, masya Allah, tambah romantis kayaknya. Itu kan Pak, minta maaf, satu kamar ada 3 orang, suami, istri, anak umur 11 tahun. Lah kalau malam mau nostalgia kan bingung. Paham nostalgia Pak? Pak, paham nostalgia? Bu, paham? Nah, saya pakai bahasa isyarat nostalgia, soalnya ada bocah recehan itu. Malam kalau mau nostalgia kan bingung, bapaknya bagaimana caranya? Caranya rambut anaknya dicabut. Kalau dicabut, anaknya diam, berarti tidur nyenyak, baru bisa nostalgia. Oh begitu nih ilmu buat jomblo ini. Ketika mau nostalgia, rambut anaknya dicabut. Suatu malam ketika malam Jumat pertarungan yang dahsyat, jihad di jalan Allah, paginya senang luar biasa. Yang senang suaminya, suaminya nyanyi pagi-pagi Jumat. Tadi malam berkah. Istrinya yang dengar lagi masak nggak mau kalah, ikut nyaut, entar malam nambah. Anaknya ternyata dengar. Waduh, entar malam mau nambah. Setiap mau nambah rambut saya dicabut. Anaknya nggak mau kalah, ikut nyaut juga. Lama-lama botak. Haus sekali. Walaupun begitu, tapi rumah tangganya tidak pernah berantem. Kenapa? Romantis. Kalau romantis insya Allah bahagianya datang. Amin. Ya Robbal. Nah kita kembali ke inti pembahasan. Pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi wali besar punya 2 amalan besar. 1, lisan beliau banyak bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, beliau mengikuti Nabi Muhammad. Betul. Di dalam mengikuti Nabi Muhammad, kita sebagai orang awam mari mulai dengan rumah tangga kita. Amin. Nah sebelum saya tutup, saya mau tanya ini. Dari tadi saya ceramah bawanya ayat Al-Quran, bawanya hadis Nabi. Betul. Kenapa saya bahas begitu? Karena biar sampean terima akal, biar sampean masuk di akal, biar masuk kepada akal kalian semuanya. Paham apa tidak ini? Begini. Hukum Al-Quran dan hukum hadis yang berhubungan dengan syariat itu masuk akal. Hukum Al-Quran dan hukum hadis Nabi yang berhubungan dengan syariat itu masuk akal. Tapi kalau hukum Al-Quran, hukum hadis yang berhubungan tentang keajaiban, tentang ketauhidan, jangan pakai akal, pakainya iman. Betul. Ini hukum di dalam memahami pelajaran. Saya bawa Al-Quran, saya bawa hadis biar masuk ini faham masuk akal apa enggak sih? Nggak nyambung. Ini begini saya jelasin. Ini kayaknya tambah panjang ceramah nih kayaknya nih. Nih saya tanya nih, hukum Al-Quran dan hadis masuk akal. Saya mau tanya sama ibu-ibu Tanjung Bintang. Ini saya mau jelaskan ya tentang hukum Islam, Al-Quran dan hadis masuk akal. Saya tanya sama ibu-ibu, sholat sama puasa mulia mana? Sholat sama puasa mulia mana? Sholat itu sepakat 4 mazhab, sholat dan puasa mulia sholat. Kenapa? Ada 2 alasan ulama. Yang pertama, sholat Nabi Muhammad terima langsung tanpa pelantaraan Jibril. Yang kedua, sholat lebih mulia dari puasa karena sholat diterima di langit, sedangkan puasa diterima di bumi kewajibannya. Karena 2 hal ini ulama sepakat, sholat dan puasa mulia Nah, saya tanya ibu-ibu di sini. Ibu-ibu kalau lagi haid wajib puasa atau tidak? Setelah suci dari haid sholatnya digodok atau tidak? Gimana jawabnya berantakan? Saya ulang. Ibu-ibu di sini kalau lagi haid puasa atau tidak?
Tidak. Setelah suci dari haid puasanya digodok atau tidak? Digodok. Kalau ibu-ibu lagi haid wajib sholat atau tidak? Setelah suci dari haid sholatnya digodok atau tidak? Nah, kan muncul pertanyaan inti. Sholat sama puasa mulia? Sholat sama puasa mulia? Kenapa puasa wajib digodok kok sholat tidak? Jawab. Kaget. Ditanya melotot. Nanti kalau saya kesetrum gimana? Kenapa? Karena masuk akal. Ayo kita teliti. Nih, perempuan haid itu kan paling cepat 1 hari 1 malam. Umumnya perempuan haid 6 sampai 7 hari. Paling lama perempuan haid itu kan 15 hari 15 malam. Jadi darah yang keluar kurang dari 1 hari 1 malam atau lebih dari 15 hari 15 malam tidak dinamakan darah haid, bisa disebut dengan darah istihadah. Kalau bapak nanya kenapa Habib hafal, saya hafalkan pak. Hati-hati bapak kalau nggak hafal bab haid nanti bisa ditipu sama istri. Ini yang ketawa pelakunya kayaknya. Betul bu? Betul nipu suami. Lah setelah suci, setelah selesai bulan Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal, mulai dari tanggal 2 Syawal sampai selesai bulan Sya'ban, Allah siapkan buat perempuan 11 bulan untuk menggodok 7 hari. Ringan apa ringan? Ringan apa ringan? Ringan, karena akal manusia mengatakan godok puasa 7 hari dengan modal 11 bulan itu lah sholat ringan atau berat? Yang bilang ringan wali Allah itu. Jangankan suruh godok sholat bu ya, suruh sholat tepat waktu aja sip-sipan. Betul? Betul. Nah, karena sholat itu berat, akal kita menerima sholat berat. Karena akal kita menerima sholat berat, maka Allah tidak wajib godok faham? Bu? Faham? Alhamdulillah. Pak, paham? Hebat ini bapak-bapak Tanjung Bintang, tidak haid bisa paham. Dari tadi saya ke ibu-ibu terus gantian, sekarang bapak-bapak dah. Saya mau ini pak, saya masih mau jelaskan ini tentang Al-Quran dan hadis masuk akal. Tolong bapak jangan kalah kompak sama ibu-ibu. Saya mau nanya sama bapak-bapak, air mani suci apa najis? Air kencing najis apa suci? Kalau keluar air mani wajib mandi atau tidak? Kalau keluar air kencing wajib mandi atau tidak? Muncul pertanyaan inti, air mani suci, air kencing kenapa yang suci kok keluar wajib mandi, kok yang najis enggak? Jawab, ntar saya kagetkan juga nih. Kenapa? Karena masuk ini hukum syariat. Ayo kita teliti. Ini minta maaf, ini menurut penelitian saya terlebih dahulu. Setelah penelitian saya majukan penelitian para ulama dan kedokteran. Menurut penelitian saya, kenapa air mani itu wajib mandi dan air kencing tidak? Karena air mani keluarnya jarang-jarang. Betul pak? Betul pak? Kasihan. Ini ibu-ibunya pada pelit kayaknya di sini nih. Jangan pelit-pelit bu. Air mani keluarnya jarang Lah air kencing keluarnya berapa kali sehari? Lah kalau setiap kencing mandi, kencing 40 tahun umat Nabi pada stroke. Betul apa salah? Nah, itu menurut penelitian saya. Ternyata ulama dan kedokteran sepakat. Semisal dalam kitab Nailur Roja ala Syarah Safinatun Najah disebutkan di situ kenapa air kencing tidak mandi dan air mani harus mandi. Pertama, kalau mau mengeluarkan air mani yahtaju ilal guwah. Kalau mau mengeluarkan air mani kan butuh tenaga. Ini betul apa salah? Kenapa pada diam? Kan sampean pelaku. Betul apa salah? Betul. Itu menurut ilmu kedokteran samanina bil miyah, 80% tenaga.
untuk 40 tahun ke atas, 40 tahun ke bawah. Kalau 40 tahun ke atas 100% tenaga ditambah keringetan sama ngap-ngapan. Betul apa salah? Lah itu karena hukumnya untuk mengeluarkan air mani butuh tenaga, maka yu'akibul futur indah khurujihi, karena membutuhkan tenaga untuk mengeluarkannya, maka ketika keluar mengakibatkan lemes. Ibu-ibu diem, ini lagi gantian dong. Betul apa salah? Pak, betul apa salah? Betul. Lah sekarang kalau sudah lemes ibadah malas, kalau sudah lemes bekerja malas, berarti kan lemes ini bahaya. Kalau lemes bahaya berarti lemes harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan lemes? Mandi. Kan kalau sudah mandi lemes hilang, kalau sudah mandi kuat kembali, kalau sudah mandi seger kembali. Lah kalau sudah kuat kembali, seger kembali, ulangi lagi. Ngesot sampean. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Makanya air mani kalau keluar wajib Lah kalau air kencing ngeluarinnya butuh tenaga atau tidak? Butuh tenaga atau tidak? Oh jangankan butuh tenaga, kadang-kadang belum niat udah nyosor duluan. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya tidak butuh tenaga. Faham ini? Faham apa tidak? Yang anak kecil bingung ini jadinya. Ya saya mah hanya menjelaskan hukum syariat, insyaallah barokah, amin ya robbal ya robbal. Nah, kalau sampai sini saya mau tanya sama yang hadir, haulan enak apa enak? Haulan manis apa pahit? Haulan madu apa racun? Nah, bisanya madu sama racun kesebut, ada lagunya ya, madu di barang-barang. Kalian kan sama Habib hafalan kalian. Madu di tangan, racun di tangan. Nah, sudah jangan panjang-panjang, ini haulan bukan dandutan. Madu tangan, racun tangan. Jelas penyanyi aja tahu madu tangan kanan, racun tangan. Yang repot zaman sekarang Pak, banyak racun dijual mereknya madu. Maksudnya apa Habib? Ngakunya muslim, sholat aja tidak. Ngakunya muslim, orang tua didurhakai. Ngakunya muslim, istri dizolimi. Ngakunya muslim, suami didurhakai. Itu kan sama saja jual racun mereknya Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, ini masalah racun sama madu, Bu. Masya Allah. Saya mau tanya ibu-ibu Tanjung Bintang, tolong jawab yang keras masalah madu sama racun. Kalau Habib tanya pilih mana, di racun apa di madu? Itu yang belakang kerudung hitam, pilih mana, di racun apa di madu? Di madu. Salah. Tapi Masya Allah, ini saya lihat yang hadir perempuan pakai kerudung, perempuan soleha, Masya Allah, mukanya pada bercahaya. Pakai bedak apa itu? Saya mau tanya, kalau ngomong-ngomong kerudung, pakai kerudung wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak. Bingung sampean. Para kiai yang hadir banyak, tidak bertanya-tanya mereka. Apalagi kita madhab Imam Syafi'i, pakai kerudung tidak wajib. Kok bisa Habib? Ya, karena yang wajib itu menutup aurat yang wajib. Maka ibu-ibu di sini mah bebas, mau tutup aurat pakai kerudung boleh, pakai karung beras boleh, pakai sarung suami, pakai karpet musola, sembarangan, jangan, wakaf itu sembarangan. Yang penting nutup. Nah saya tanya balik lagi, di racun apa di madu?
Tapi tenang Pak, tenang Pak, tenang. Ini ibu-ibu solehah. Kalau saya tanya jawabnya singkat, padat, bagus. Bu, iya Habib. Ibu pilih di mana? Di racun apa di madu? Habib, saya tidak apa-apa di madu. Masya Allah. Yang penting Habib, suami saya mau diracun. Betul? Betul. Sembarangan kok suami diracun, betul. Mudah-mudahan barokah. Amin. Ya Robbal, ya Robbal, ya Robbal. Nah, yuk sekarang waktunya kita doa bersama. Nggih. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah. Mudah-mudahan doa kita dipanjatkan oleh Allah. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Nah, sambil sholawat biar sholawat kita digabulkan oleh Allah. Vokalis suaranya yang syahdu. Salawat Jibril yang lembut, salawat Jibril yang dilantungkan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita berdoa, ayo kita tundukkan kesombongan kita di hadapan Allah. Kita akui diri kita butuh kepada Allah. Kita akui kita banyak sekali kefakiran kepada Allah. Kita banyak sekali kemiskinan di hadapan Allah. Kita sangat butuh Allah. Bareng-bareng salawatan sambil berdoa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang maha besar, ya Allah yang maha kuasa, ya Allah yang maha menentukan, ya Allah yang maha menetapkan. Di malam hari ini di tempat Lampung yang istimewa berkumpul hamba-hambamu bermunajat kepadamu, mengakui kebesaranmu, mengakui keagunganmu ya Allah. Ribuan hamba berkumpul berharap besar kepadamu, ribuan hati berkumpul berharap besar kepadamu, ribuan jiwa berkumpul berharap besar kepadamu ya Allah. Jasad kami kau satukan di dunia ya Allah. Kumpulnya kami pada malam hari ini berharap umur yang panjang, umur yang diberkahi, umur yang dirahmati, umur yang diridhoi, umur yang mengabdi kepadamu dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, di malam hari ini kami bermunajat, membasahi lisan kami dengan kalimat tauhid, menghubungkan hati kami terpancar kepada keagunganmu ya Allah. Di malam hari ini kami mengingat dan mengenang walimu ya Allah. Di malam hari ini kami mengingat dan mengenang Rasulmu ya Allah. Di malam hari ini kami mengingat dan mengenang amal-amal soleh ya Allah. Yang hadir ini bergemuruh dan berlimpangan dengan dosa-dosa, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, baik dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi ya Allah. Jadikan rahmat-Mu turun kepada kami, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami, tutupkan aib-aib kami, permudah urusan dunia akhirat kami, lepaskan dari belenggu syaitan dan hawa nafsu ya Allah. Yang hadir adalah para suami, jadikan kami suami yang bijaksana, yang menyayangi dan perhatian kepada keluarga kami ya Allah. Yang hadir adalah para istri, jadikan kami istri-istri yang soleha, muliakan kami dengan keagungan-Mu ya Allah. Yang hadir adalah anak, jadikan kami anak yang berbakti, jadikan kami anak yang berbakti, jadikan kami anak yang berbakti, jadikan kami anak yang berbakti ya Allah. Orang tua kami, ibu kami mengandung kami 9 bulan lamanya, dengan lelah dan letihnya dalam kandungannya tidak mengeluh ya Allah. Sayangnya kepada kami, melahirkan kami ya Allah. Nyawa menjadi taruhannya, nyawa menjadi harganya, nyawa menjadi imbalannya, diberikan untuk kami. Masa-masa kecil kami ya Allah, ibu dan ayah kami menghabiskan waktunya untuk membesarkan kami. Tubuhnya, suaminya
Tubuh ayah kami yang gagah menjadi letih lelah untuk membesarkan kami. Tubuh ibu kami yang cantik menjadi lelah demi mengurus kami. Ya Allah, yang masih hidup di antara mereka panjangkan umurnya. Ya Allah, yang masih hidup di antara mereka panjangkan umurnya. Ya Allah, yang masih hidup di antara mereka panjangkan umurnya. Yang telah wafat, ya Allah, jadikan kuburannya taman pertamanan syurga. Ya Allah, ayah dan ibu kami yang telah mendahului kami, jadikan kuburan mereka taman di antara pertamanan syurga. Berikan kebahagiaan di alam kuburnya, berikan ketenangan di alam kuburnya. Ya Allah, jikalau malam hari ini Engkau menurunkan anugerah-Mu, pantaskan terlebih dahulu untuk ayah dan ibu kami. Ya Allah, jikalau di malam hari ini Engkau turunkan ampunan-Mu, jadikan yang utama ayah dan ibu kami. Ya Allah, jikalau malam hari ini Engkau menurunkan keridhaan-Mu, berikan terlebih dahulu untuk ayah dan ibu kami. Ya Allah, sayangi kami sebagaimana Engkau telah menyayangi hamba-hamba-Mu. Ya Allah, di malam hari ini kami berbahagia. Namun di luar sana saudara kami di Gaza, Palestina, nyawa bertebaran, jasad bergelimpangan di jalan-jalan. Ya Allah, bantu saudara kami di Gaza, Palestina. Terima para syuhada mereka, sembuhkan yang sakit di antara mereka, pertemukan yang berpisah di antara mereka. Ya Rabb, unsurna wal muslimina bil Gaza. Ya Allah, unsurna wal muslimina bil Gaza. Ya Allah, unsur ikhwanana al muslimina bil Gaza. Allahumma dabbir a'da'ana wa a'da'ahum tadbira. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh kami sehancur-hancurnya. Ya Allah, hancurkan musuh kami sehancur-hancurnya. Ya Rabb, dabbirhum nadban tadbira. Ya Allah, ya Allah, Anta alladhi qulta fi kitabikal munzal. Ya Allah, Engkau yang berkata dalam firman indahmu, Ud'uni astajib lakum. Minta maka aku beri. Ya Allah, ribuan hamba-Mu ini meminta kepadamu, hanya berharap kepadamu. Ya Allah, fala tukhayyib rajana. Ya Allah, jangan Engkau sia-siakan pengharapan kami. Ya Allah, jangan Engkau kecewakan kami. Ya Allah, nad'uka bi asma'ikal a'zam, nad'uka bi ismikal a'zam. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan namamu yang agung, yang tidak disebutkan kecuali Engkau kabulkan. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan namamu yang agung, yang tidak disebutkan kecuali Engkau kabulkan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bijudika wa fadlika ya Allah, wa karamika ya Allah, wa karamika ya Allah, wa karamika ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin bibarakatil Fatihah. اللهم بحق الفاتحة ومعجزة الفاتحة وكرامة الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة أن تفتح لنا بكل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك بأهل الخير. اللهم اغفرنا وأخواننا ومسلمين في القدس وفلسطين وجميع إخواننا في العالم. اللهم انصرنا وطول أمورنا في طاعتك وطاعة رسولك بجودك وفضلك يا حي يا قيوم. ألا يا رب على ذلك كله بجاه شيخ عبد القادر جيلاني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب Alamin. Mudah-mudahan Allah ridhoi perkumpulan kita ini. Allah berikan kita keagungan dunia dan akhirat. Terima kasih banyak kepada Pondok Pesantren Ainul Yaqin. Terima kasih banyak kepada Ustaz Kusairi dan semua yang andil mensukseskannya. Secara khusus terima kasih banyak kepada Anggi Tunas Harapan yang sudah menghadirkan saya di tempat barokah ini. Mudah-mudahan tahun depan semakin barokah, semakin enak, semakin ikhtiar di syarat agama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal riayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.